Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aini SPD selaku guru mata pelajaran sejarah dan teman-teman anggota kelompok saya yang telah menyusun PowerPoint dan mempresentasikannya secara daring. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Sulaiman Hadi Permana selaku moderator sekaligus juga pemateri dan pemateri-pemateri lainnya yaitu ada Siti Muspiro, Tia Puspita Dewi, Wildatul Laila, dan Yulia Selistiawati. Di sini kami membawakan materi dampak positif dan negatif politik dan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru. Baik, akan saya mulai terlebih dahulu. Orde Baru merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama, yaitu masa pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pendekatan keamanan yang diterapkan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan dengan baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan yang direncanakan dapat terencana dengan baik. Pada masa Orde Baru, pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti daerah Jawa, Bali, dan Madura keluar daerah Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timur Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif dari program ini adalah terjadinya marginalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan sosial terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain keberhasilan yang dapat dicapai oleh Orde Baru, di sisi lain, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi maupun bidang politik. Berikut ini dampak positif dan negatif bidang ekonomi dan politik pada masa Orde Baru yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Wildatul Laila akan menjelaskan bagaimana dampak positif di bidang politik pada masa Orde Baru. Pada Wildatul Laila, disilakan. Dampak positif dalam bidang politik di masa Orde Baru. Pertama, pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Kedua, situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ketiga, dilakukan dengan peleburan partai, dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol partai politik. Keempat, keamanan dalam negeri lebih terjamin. Nah, teman-teman, setelah tadi Wilda menjelaskan dampak positif dari bidang politik, sekarang Yulia Selistiawati akan menjelaskan dampak negatif bidang politik pada masa Orde Baru. Kepada Yulia Selis, disilakan. Dampak negatif di bidang politik. Yang pertama, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Kedua, sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Ketiga, terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralisis. Keempat, kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. Dan yang terakhir, dui fungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu tadi dampak negatif dan positif dari bidang politik. Tadi kan di awal aku bilang bakal ada bidang ekonomi juga. Nah, selanjutnya Tia Puspita Dewi akan menjelaskan dampak positif di bidang ekonomi pada masa Orde Baru. Kepada Tia Puspita, saya persilakan. Selain di bidang politik, bidang ekonomi pun mengalami dampak positif dan negatifnya. Berikut dampak positif di bidang ekonomi pada masa Orde Baru.
Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Kedua, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Ketiga, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Keempat, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Kelima, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Keenam, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Oh, seperti itu ya dampak positif di bidang ekonomi yang udah Tia jelasin. Nah, habis ini Siti Muspiro akan menjelaskan mengenai dampak negatif di bidang ekonomi. Yuk kita simak. Dampak negatif ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama, perbedaan ekonomi antar daerah dalam masyarakat terasa semakin tajam. Perbedaan ini sangat jelas terlihat pada tingkat kesejahteraan ekonomi antara masyarakat yang tinggal di kota jauh lebih tinggi daripada masyarakat yang tinggal di desa. Kemudian yang kedua, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk yang belum tahu, konglomerasi merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih. Yang paling sering terjadi pada masa Orde Baru ini yaitu kolusi, yang merupakan kerjasama secara rahasia, ilegal, dan melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. Kolusi ini banyak terjadi pada masa Orde Baru yang melibatkan antara pejabat dan pengusaha. Yang ketiga, pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik dan sosial yang baik. Nah, yang keempat, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Menarik banget ya dampak positif dan negatif di bidang politik ekonomi di masa Orde Baru ini. Dengan situasi politik dan ekonomi yang seperti dijelaskan oleh teman-teman kita, keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi kebanggaan Orde Baru berhasil meningkatkan GNP Indonesia ke tingkat USS 600 di awal tahun 1980-an loh. Kemudian meningkat lagi sampai USS 1300 per kapita di awal dekade 1990-an, serta menobatkan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Nah, ini yang disebabkan kenapa Presiden Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan, yang menjadi seolah tak bermakna. Sebab meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Barat atau Papua. Dan faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai dampak positif dan negatif di bidang politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Kami dari kelompok 7 meminta maaf apabila banyak salah kata yang terdapat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.